Kemudian itu tadi tentang ijtihad tentang zakat kontemporer ya. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang kedua tentang operator pengelola zakat. Ya, operator pengelola zakat di Indonesia eh, memiliki sejarah yang cukup panjang tentang pengelolaan zakat. Ya, OPZ ini operator pengelola zakat pada zaman Orde Baru bisa dikatakan atau mungkin sebelum itu sudah ada dua kelompok besar yang cukup mendominasi, yaitu BAS, Badan Amil Zakat, dan LAS. BAS dan LAS atau Lembaga Amil Zakat. Keduanya ini, ya, BAS ini representasi dari pemerintah, sedangkan LAS adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam upaya menghimpun zakat gitu. Nah, OPZ ini dibagi menjadi dua, yaitu BAS dibentuk pemerintah dan LAS dibentuk oleh masyarakat. Nah, BAS di sini juga dibagi lagi nanti berdasarkan posisi ya, kedudukannya. Ya, kedudukannya di sini bahwa Basnas adalah apa namanya itu Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh pemerintah yang ini apa namanya itu mengetuai atau mengelola, mengkoordinir Badan Amil Zakat yang ada di Indonesia, ya, dan jumlahnya satu ya, Basnas hanya satu. Kemudian Bas provinsi, tentu setiap provinsi harus apa namanya harus ada Bas di sini. Tergantung jumlah provinsi yang ada di Indonesia sekarang berapa, 33 atau 34. Kemudian BAS kabupaten atau kota. Ya, setiap provinsi di dalamnya ada kabupaten yang memiliki badan amil zakat sendiri. Nah, tidak menutup kemungkinan di BAS kabupaten atau kota itu dibantu oleh namanya UPZ, Unit Pengelola Zakat. Ya, nanti UPZ itu nanti ada di kantor-kantor atau di kantor instansi-instansi baik di pemerintahan maupun di swasta. Nah, itu BAS. Kemudian LAS, Lembaga Amil Zakat, dibentuk oleh masyarakat. Pertama ada 3 jenis di sini ya. Yang pertama tidak terafiliasi dengan institusi, ya, seperti dompet duafa, ya, rumah zakat, PKPU dan lain sebagainya. Kemudian yang berbasis ormas, ya, ormas di organisasi masyarakat keagamaan gitu, mempunyai suatu inisiatif membuat atau menghimpun suatu zakat begitu. Namanya LAS Muhammadiyah, kemudian LAS NU, Baitul Mal Hidayatullah, ya, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, LAS terafiliasi korporasi, ya, seperti BAMUIS, BNI, ya, BEPM, BRI, Baitul Mal Muamalat gitu ya. Dan ada juga apa namanya itu rumah zakat atau Pertamina itu juga ada itu. Nah, ini gambaran singkat tentang eh, macam atau pembagian dari apa namanya itu operator pengelola zakat. Nah, kita akan kupas coba satu persatu, meskipun tidak secara detail, paling tidak kita punya gambaran ya. Pertama Basnas, seperti yang saya katakan di awal bahwa dia adalah lembaga pemerintah non struktural ya, yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri untuk melaksanakan pengelolaan zakat. Ya, ini seperti apa yang saya katakan di awal bahwa Basnas itu merupakan badan amil zakat dalam tanda kutip plat merah begitu, yang mana saat ini menurut undang-undang pengelolaan zakat yang tahun 2011 yang terbaru nomor 23 itu, bahwa posisi Basnas saat ini menduduki dua posisi. Pertama, dia sebagai operator seperti LAS sekaligus merangkap sebagai regulator. Dia atau dalam ini Basnas membantu atau membentuk suatu aturan peraturan kaitannya dengan proses pengelolaan zakat yang ada di Indonesia. Kemudian tugas dan wewenang, ya, ini bisa nanti dibaca di apa namanya itu di undang-undang yang nomor 23 tahun 2011 yang bisa dikatakan itu paling baru hingga saat ini. Artinya apa? Berarti sudah berapa ini? 10 tahun lebih ya, 10 tahun lebih undang-undang zakat ini tidak mengalami amandemen.
ya. Nah, di sini bisa saya buat ringkas gitu ya. Basnas itu kedudukannya berada pemerintah. Hanya satu, posisinya di ibu kota. Kemudian tugasnya di pusat itu mengelola skala nasional dengan Basnas provinsi, skala provinsi dan seterusnya. Kabupaten, skala kabupaten. Fungsinya ada tiga di sini. Pertama, mengumpulkan dana zakat, kemudian mendistribusikan, dan ketiga mendayagunakan zakat. Ya, jadi zakat itu bukan hanya sekedar dibagikan, tapi bagaimana zakat itu mempunyai daya guna. Ya, bila bisa jadi nanti bisa dibuka di Basnas, ya, fungsi-fungsinya bisa untuk pembiayaan, ya, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, dan yang terakhir ruang lingkup wewenangnya, ya, saat pertama langsung melalui UPZ, ya, gitu. Nah, UPZ ini ya adalah suatu unit yang fungsinya membantu mengumpulkan zakat. Tentu ruang lingkup kabupaten itu cukup luas sehingga perlu adanya bantuan dari namanya unit-unit yang ada di setiap instansi. Ya, dan semuanya UPZ ini nanti berkewajiban melaporkan transaksi-transaksi yang ada kepada Basnas, baik Basnas provinsi, kabupaten. Nah, kemudian syarat pendirian LAS ini cukup ketat, ya. Syarat pendirian LAS ini cukup ketat, nampak pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Ya, nampaknya akan lebih ketat daripada LAS pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 39 ya tahun 99 itu, atau bisa dikatakan undang-undang yang sebelumnya. Ini lebih berat ya, atau sanksinya lebih ketat dan seleksinya lebih ketat lagi. Nah, nanti seperti apa perdebatannya akan kita kupas satu persatu. Nah, salah satu lembaga amil zakat, ya, salah satunya ada BMH, Daitullah Rumah Zakat, ada Dompet Duafa, ya, dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, baik LAS tadi ada yang terafiliasi, ada yang tidak terafiliasi dengan ormas tertentu, dan dengan korporasi, ya. Kemudian regulasi ada dua, di sini kita masuk pada pembahasan yang terakhir, ya, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 99 dan Nomor 23 Tahun 2011. Nah, perdebatan seperti apa? Undang-Undang Nomor 38 Tahun 99 regulasi ini membahas tentang masalah zakat, ya. Ada pro kontra di sini, ada plus minus, ya. Hal positifnya adalah di Undang-Undang Nomor 38 ini memuat di dalamnya regulasi tentang zakat sebagai pengurang PKP, pendapatan kena pajak atau tax deduction. Ya, ini upaya dalam rangka supaya zakat itu tetap kembali pada konsep awal, yaitu sebagai semacam tanda kutip iuran yang sifatnya sukarela. Ya, itu pertama konsep awalnya. Namun lambat laun konsep itu berubah sehingga ada yang namanya nanti wacana adanya sentralisasi. Nah, yang tahun 99 ini bisa dikatakan sebagai desentralisasi. Artinya apa? Pemungutan atau pengelolaan zakat itu tidak fokus pada pemerintah saja. Akan tetapi masyarakat dalam hal ini diwakili oleh LAS, lembaga amil zakat, bisa memungut zakat ya sebagaimana Basnas melakukannya. Nah, tidak ada diskriminasi, ya, tidak membedakan antara Bas dan LAS. Keduanya sama-sama operator, ya, sama-sama operator. Namun di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, ya, ada perdebatan, ya, kelompok yang memang tidak setuju dengan adanya perubahan. Ya, perubahan ini menyangkut tentang posisi LAS yang mana dia ditempatkan sebagai subordinat. Ya, posisi kalau dahulu Bas dan LAS itu sejajar, setara gitu ya, sama-sama operator. Kalau sekarang LAS sifatnya hanya membantu dan dia hanya subordinat dari Basnas. Nah,
LAS di sini memiliki beberapa macam kekurangan dibandingkan dengan regulasi yang dahulu. Kenapa? Karena LAS ini tidak tidak mendapatkan APBN atau APBD. Berbeda dengan Basnas karena dia bersifat nasional, ya, dia dibiayai dengan APBD plus dengan jatah amil yang maksimal 1/8. Nah, dan sedangkan LAS itu hanya mendapatkan jatah amil 1/8 saja, ya, tidak mendapatkan APBN. Nah, ini sebagai sebagian dari kelompok mereka yang kurang sependapat tentang posisi ini, banyak yang mengkritik akan undang-undang ini. Bahkan undang-undang ini adalah mendapat rekor, ya, bahwa satu-satunya undang-undang yang pertama kali dikritik dalam hal ini adalah undang-undang hukum Islam, ya, hukum undang Islam yang pertama kali diuji digugat begitu, ya. Nah, pertama kali digugat yaitu undang-undang zakat karena dalam tanda kutip memarjinalkan LAS, lembaga amil zakat. Nah, di sini ada dua kata yang sangat dominan yang sebagai kata kunci, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Kalau sentralisasi itu merupakan manifestasi dari undang-undang yang terbaru, tapi desentralisasi itu undang-undang yang lama. Namun bagi kelompok yang mendukung undang-undang nomor nomor 23 tahun 2011 mengatakan bahwa sentralisasi ini sebenarnya tidak ada istilah tersebut, yang ada juga bisa dikatakan sebagai upaya agar lebih sistematis begitu, upaya dilakukan lebih sistematis dan mencoba menerapkan beberapa alasan yang mana pada zaman dahulu, zaman Islam, zakat itu dipungut oleh ulil amri, ya. Kemudian apa alasan mendasari perubahan di desentralisasi, yaitu surat Taubah, ya. Hanyalah orang-orang yang fakir, orang miskin, zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang miskin, dan seterusnya. Ya, itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang pertama adalah adanya amil di sini. Ya, adanya amil di sini, ya. Saya lupa ini. Bahwa amil di sini menjadi faktor penting, bahwa amil ini ada karena dia mendapatkan tugas, yaitu memungut dan mendistribusikan zakat. Dari ayat ini kita ketahui bahwa amil ini sudah ada dan ini dilakukan sejak zaman dahulu. Kedua, hadis dari Rasulullah SAW, pada waktu itu Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Dan intinya bahwa Rasulullah mengingatkan, meminta pada si Mu'ad agar mengajarkan tentang rukun Islam, diantaranya adalah zakat, dan mengatakan tu'khadu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, ya, diambil dari orang kaya dan dikembalikan atau diserahkan pada orang yang fuqara. Artinya apa? Ini tidak diserahkan secara langsung. Zakat itu tidak diserahkan langsung, tetapi menggunakan amil, begitu, atau petugas. Yang ketiga, alasan yang ketiga adalah asar idfa'u shadaqatikum ila man wallahullah amrakum. Ya, bahwasanya tunaikanlah sedekahmu kepada ulil amri. Ya, ini ada semacam perintah yang dikatakan oleh Ibnu Umar pada waktu itu. Nah, ini adalah beberapa argumentasi dari kelompok yang setuju atau mendukung adanya sentralisasi pengelolaan zakat, yang dalam hal ini diwakili oleh Basnas yang sekaligus merangkap sebagai operator dan regulator, dan LAS yang awalnya sebagai operator tetap di bawah Basnas, posisinya di subordinat Basnas yang sifatnya membantu pemungutan zakat, dan berbagai macam perbedaan lain seperti tidak mendapatkannya APBN dan lain sebagainya. Nah, ini paling tidak hal-hal kaitannya dengan pengelolaan zakat yang ada di Indonesia dan regulasi yang ada
Apabila ada pertanyaan, silakan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.